Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku dimanapun kalian berada. Kali ini saya akan berbagi tutorial tentang pembuatan truk seperempat lingkaran ya. Semoga manfaat, tonton terus dari awal hingga akhir. Dan ini saya menggunakan list Bigora bukan PVC ya, karena ada seni dan tantangan tersendiri. Bismillah. Sebelumnya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih ya bagi yang sudah subscribe, like, atau komen di kolom komentar. Semoga bisa menjadi catatan amal untuk kalian semuanya di akhirat kelak, dan juga bisa menjadi catatan amal saya pribadi. Di sini saya menggunakan hulu ya kawan, untuk mal, bahasa kita adalah mal ya. Mal di sini untuk menjaga keseimbangan ya, 4 sudut dengan ukuran yang sama agar tidak besar atau kecil sebelah. Dan pastikan mal itu siku ya kawan, karena kalau tidak nanti kesulitan di tukang itu sendiri. Nanti hasilnya pun juga akan rancau, apalagi ketika difoto dari as tengah, maka akan tampak kerancuannya, ketidakrapiannya. Masalah ukuran bebas ya kawan, mengikuti ruangan. Di sini saya menggunakan ukuran 50 cm karena ruangan yang saya kerjakan ini lebar 3 meter, panjang 4 meter. Jadi saya menggunakan sudutan setengah meter. Dan pastikan siku itu benar-benar kuat ya, nggak goyah ya, karena sekali goyah nanti maka akan mempengaruhi di ukuran sudutan, dan juga lengkungan pun nggak imbang. Pengerjaan seperti ini nggak bisa buru-buru, tergesa-gesa, karena taruhannya nanti apalagi untuk ruang tamu akan dilihat banyak orang ya. Jadi pastikan benar-benar siku. Bila sudah, maka langkah berikutnya adalah pemasangan jangkar tengah seperti jarum jam, apa namanya, jangka. Untuk membentuk lingkarannya kita butuh jangka, dikasih spidol di ujung jangka seperti ini. Yang perlu diperhatikan di sini adalah siku yang ada di seperempat lingkaran, kan ada 2 siku itu. Jadi harus dikurangi dari ukuran awal, yaitu setengah meter. Jadi jangkarnya sama sikunya beda ya ukurannya. Kalau sikunya ukuran setengah meter, ini jangkanya saya kurangi 15 cm, jadi ukurannya tinggal 35 cm. Nah seperti ini pemasangannya setelah disekrup di tengah-tengah. Lalu langkah berikutnya adalah pemasangan di media, yaitu PVC. Siku ditaruh di atas PVC, sedang jangkanya ditaruh di bawah PVC yang ada spidolnya, lalu diputar mengikuti arah jarum jam, bolak-balik juga nggak apa-apa, semakin bagus semakin tebal. Langkah berikutnya pemotongan. Karena sudah dispidol, dipastikan ukurannya pas, maka dipotong pakai gerenda. Saya sarankan pakai gerenda, bukan pakai cutter. Bukan apa, takutnya nanti menggerigi ya kalau pakai cutter. Sedangkan mal ini 1 mal untuk 4 sudut, jadi bukan tiap-tiap sudut pakai mal beda, tapi 1 mal untuk 4 sudut, untuk mendapatkan hasil yang seimbang, simetris. Kalau difoto dari tengah itu tampak imbang ke 4 sudutnya.
Dan inilah setelah hasil dipotong, dan ini belum kuat ya, karena harus ada langkah-langkah berikutnya. Langkah berikutnya yaitu pemasangan holo ya kawan, tepat di atas sudutan yang habis dipotong tadi. Kita kasih holo, tapi sebelumnya holo dirajang dulu agar lentur ketika dibekuk mengikuti pola lingkaran. Dan setelah itu disekrup dari bawah untuk penguatan. Baru setelah dirasa cukup, keempat sudut dikasih hulu mengikuti PVC, baru tutup drupnya dipasang ya. Oh iya kawan, kapan-kapan saya sambung tentang pemasangan lampu LED biar enggak gelombang ya. Ketika lampu dinyalakan, seringkali lampu LED itu gelombang, itu karena penataannya kurang rapi, jadi hasilnya pun juga ikut gelombang cahayanya. Oke, lanjut. Seperti ini pemasangan hulunya di atas PVC. Ya memang dibutuhkan sedikit ketelatenan, kesabaran, karena bentuk pola seperti ini nggak sama dengan pola lurus ya, seperti model-model minimalis. Gaya-gaya lurus itu simple, tinggal kita ngikuti PVC yang memanjang. Tapi kalau model-model seperti ini memang harus telaten, sabar, dan yang nggak kalah penting adalah kekompakan. Kalau tim itu kompak, maka kesulitan apapun akan menjadi mudah. Pekerjaan yang biasanya lama akan menjadi cepat. Dan ini langkah terakhir, yaitu pemasangan list figura. Maaf nggak saya awali pemasangan PVC karena untuk mempersingkat waktu, atau paling enggak kawan-kawan sudah banyak yang paham ya cara pemasangan PVC nya. Jadi begini caranya pemasangan list figura sebelum ditempelkan ke bentuk lingkaran. Harus dirajang dulu pakai gerinda, pakai geraji juga bisa, bebas ya. Pakai geraji kayu kena, geraji besi juga kena. Tidak ada aturan baku tentang pemotongan. Yang penting kerapian. Nah, disinilah kawan yang saya maksud ada tantangannya ya. Kalau list PVC itu sangat-sangat mudah, tinggal dirajang pakai cutter. Bila dipasang ketika putus, tinggal dilem G atau lem setan nih. Kalau figura ini tidak bisa karena ini menggunakan sekrup bukan lem G, jadi rawan patah, dan kalau patah harus dibuang, diganti yang baru. Dan ini kesulitan yang keduanya juga nggak kalah menantang, bikin jantung berdebar-debar ya. Kalau nekan terlalu keras juga patah, nggak ditekan pun juga akan nggak bagus hasilnya. Harus bisa ngikuti lengkung. Dan ini video yang ada di Sulawesi yang nggak saya tampilkan yang tadi, karena tadi saya nggak ngikuti, nggak ada di lokasi, tapi hasilnya sama. Oh ya, jangan lupa nanti di ujung disisain sedikit untuk prostekan, paling enggak 3 cm atau 5 cm untuk media prostekan sudut ketemu sudut. Sedangkan untuk cacat bekas gerinda atau geraji tinggal dikasih silen sama cat emas. Nah, hasilnya seperti ini ya kawan, kurang lebihnya. Jadi bila ada kritik saran, mohon isi di kolom komentar. Semoga bisa menjadi tontonan yang manfaat, bisa menjadi inspirasi tersendiri, karena bagaimanapun juga kepuasan konsumen adalah yang utama. Jadi ayo terus kita kembangkan kebersamaan, kita sama-sama belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu untuk Anda semua. Wassalam.